Menantu Super Han San Qian. Bab 6511 Kau mengalahkanku. Kekerasan hanya bisa dilawan dengan kekerasan. Detik berikutnya, Han San Qian langsung menyalakan kekuatan di tubuhnya, dan menariknya hingga batasnya tanpa syarat. Dia ingin selangkah lebih dekat dengan kapak Pangu dan mencapai kesatuan manusia dan senjata dalam bentuk yang lengkap. Meskipun dia belum pernah mencoba ini sebelumnya, dia tidak punya pilihan sekarang. Wajah Han San Qian tenang, dan matanya tertuju pada sekelilingnya. Bunuh. Pisau bayangan hitam itu, sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Han San Qian mengeluarkan kapaknya dan menggerakkan tubuhnya. Dia ingin menghindarinya, tetapi dia tidak menyangka pisau ajaib itu datang dengan kekuatan hisap yang besar. Han San Qian sedikit tersedot dan memiringkan tubuhnya, tetapi hanya memperlihatkan punggungnya ke bayangan hitam itu. Tidak bagus. Hati Han San Qian menjadi dingin, dan dia dengan cepat menggunakan serangan alih-alih pertahanan. Dia memutar kapaknya dan melihat tangan bayangan hitam itu, tetapi melihat bahwa bayangan hitam itu hanya mencibir, dan tidak menghindar sama sekali, membiarkan kapak Han San Qian memotong lengannya. Pada saat yang sama, pisaunya juga menebas punggung Han San Qian dengan keras. Boom! Dengan suara keras, tubuh Han San Qian terbang beberapa meter jauhnya seperti layang-layang yang talinya putus. Han San Qian juga merasakan tubuhnya terguling-guling, lalu seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan pisau ajaib itu tidak hanya sangat kuat dan dahsyat, tetapi juga mengandung roh jahat dalam energi sihirnya. Begitu terkena, roh jahat itu akan langsung masuk ke dalam tubuh. Jika bukan orang kuat yang tak tertandingi seperti Han San Qian, orang yang terkena akan langsung mati. Han San Qian merasakan sakit, tetapi saat ini semua kekuatan di tubuhnya sepenuhnya terbangun, dan dantian aslinya juga berubah menjadi galaksi dalam sekejap. Inilah yang disebut kekuatan alam semesta. Han San Qian merasa pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, dan semuanya menjadi sangat jernih. Melihat kembali. Kapak Pangu di tangannya, kapak itu telah mengalirkan cahaya hijau yang lembut. Pada saat ini, kapak itu akhirnya sepenuhnya terbangun. Cahaya itu mulai mengalir perlahan ke tubuh Han San Qian. Dunia adalah aku, dan aku adalah dunia. Mata Han San Qian sedikit berbinar, lalu dia membuka matanya dan bergerak, membalikkan tangannya, dan kekuatan super kuat di tubuhnya tiba-tiba meledak, lalu semuanya berkumpul di kapak Pangu. Menerima kekuatan Han San Qian, kapak Pangu kembali meledak dengan cahaya hijau cemerlang. Jelas, pada saat ini, kekuatan manusia dan senjata saling melengkapi dan berpotongan, dan akhirnya menyatu. Merasakan kekuatan besar kapak Pangu, wajah Han San Qian berkedip karena terkejut, lalu dia menebas dengan kapak, menyerang bayangan hitam itu dengan ganas. Bang! Kali ini, tabrakan itu langsung meledak menjadi ledakan yang lebih mengerikan. Kekuatan besar yang dihasilkan oleh ledakan itu menyebar seperti kilat, dan pisau ajaib itu juga bergetar hebat dalam ledakan ini. Bayangan hitam itu panik. Menghadapi kapak Han San Qian, dia sangat berhati-hati. Setelah menerimanya untuk sementara, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Ini. Kamu telah sepenuhnya membangunkan kapak Pangu. Ini tidak mungkin. Namun faktanya ada di depan bayangan hitam itu, dan dia tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai akhir. Pisau ajaib bayangan hitam itu melambai, dan aura pembunuh yang mengerikan itu meledak lagi. Han San Qian, yang memegang kapak Pangu, juga cepat. Dia menebas dengan kapak dan muncul di depan bayangan hitam itu lagi. Kapak Pangu di tangan Han San Qian juga menekan ke depan. Menghadapi pukulan seperti itu, bayangan hitam itu tiba-tiba merasakan hawa dingin meningkat. Dalam kapak ini, dia merasakan kekuatan yang paling primitif, tetapi juga paling murni. Pada saat ini, tidak ada artinya untuk berpikir terlalu banyak. Jurus pembunuh telah datang. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan bayangan hitam adalah menebas pisau ajaib di tangannya dengan harapan dapat menahan serangan ganas Han San Qian. Boom! Namun sayangnya, tidak ada keajaiban. Kapak itu mengenai bayangan hitam dan pisau ajaib secara langsung, dan kemudian, boom! Cahaya biru yang sangat kuat meledak secara langsung, menyapu bayangan hitam dan segala sesuatu di sekitarnya. Di mata semua orang yang ketakutan, itu menerangi dunia. Seluruh tanah klan iblis juga sepenuhnya diterangi oleh cahaya biru ini.
Setelah pertempuran sengit, bayangan hitam itu berlutut di tanah dengan panik. Tidak. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa sepenuhnya membangunkan kapak Pangu, kecuali. Bab 6512 Akulah Tuhan. Kecuali kau adalah dewa seperti Pangu. Bayangan hitam itu berteriak ketakutan. Han Sanqian tersenyum tipis dan tidak menjawab apapun. Hampir di saat yang bersamaan, bayangan hitam itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan sedetik kemudian seluruh orang itu terkejut. Mungkinkah, kau adalah reinkarnasi dari Dewa Agung Pangu? Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan nada menghina, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Agung Pangu. Aku hanya tahu bahwa di dunia ini, selama kau bersikeras di jalan keadilan, selama kau merenggut nyawa orang-orang di dunia sebagai fakta, semua orang adalah Pangu. Tidak masalah siapa aku, dan tidak masalah siapa yang memegang kapak Pangu. Yang penting adalah siapa yang menghukum kejahatan dan siapa yang membawa keadilan. Mendengar kata-kata Han Sanqian, mata bayangan hitam itu sangat tidak rela. Dia tidak menyangka bahwa ketika semuanya sampai pada titik ini, dia masih belum mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Sebaliknya, dia dicuci otak oleh Han Sanqian. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Han Sanqian, kau menang. Apa yang ingin kau katakan? Tentu saja aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bayangan hitam itu tersenyum sedih. Pada saat yang hampir bersamaan, Dulau juga memimpin pasukan besar ke aula utama. Awalnya, sesuai dengan niatnya, dia memimpin orang-orang untuk menyerbu masuk, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mengepung bayangan hitam itu secara langsung, dan kemudian dia sendiri keluar untuk membantu Han Sanqian menghadapi bayangan hitam itu. Sementara dia masih memiliki beberapa orang yang menghalangi pintu di luar, dia dengan cepat menyelesaikan tugas membunuh pemimpin pencuri itu. Tetapi yang tidak dia duga adalah dia baru saja menyerbu masuk dan ingin berteriak dan membunuh, tetapi dalam sekejap mata, dia melihat bayangan hitam itu jatuh di depan Han Sanqian. Dia sedikit kewalahan, dan untuk sementara dia tidak tahu harus berbuat apa, hanya berdiri di sana dengan bodoh. Sebenarnya, baginya, mudah untuk dipahami bahwa dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dalam mode berpikirnya, meskipun bayangan hitam itu adalah musuh, kemampuan musuh ini sangat tinggi. Dalam hal kemampuan seorang prajurit, sebenarnya, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengalahkannya, tetapi kemunculan Han Sanqian mengubah segalanya. Dia benar-benar menyelesaikan pembunuhan sepihak dan mengakhiri semuanya. Dia tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Sekelompok prajurit di belakangnya hampir semuanya tercengang saat ini. Bagi mereka, kenyataan di hadapan mereka bahkan lebih sulit untuk diterima. Apakah kau ingin aku secara pribadi mengirimmu keluar dari dunia ini, atau kau ingin mengakhiri hidupmu sendiri? Han Sanqian berkata dengan suara dingin. Untuk raja jahat tingkat atas seperti itu, Han Sanqian tidak akan pernah memberinya kesempatan. Akhir hidupnya hanya bisa satu, yaitu kematian. Bayangan hitam itu tersenyum dingin, tanpa banyak bicara. Dan membalikkan tangannya, langsung mengeluarkan sisa kekuatan hitam. Dia pada dasarnya tidak memikirkannya, dan menamparkan dahinya dengan satu telapak tangan. Baginya, kemampuan Han Sanqian untuk membiarkannya mengakhiri hidupnya sebenarnya adalah langkah terbesar yang telah diberikannya kepadanya. Dengan sebuah tamparan telapak tangan di dahi, udara hitam di tubuh bayangan hitam itu semuanya melonjak di sekelilingnya, dan kemudian, dengan ledakan keras, tubuhnya benar-benar berubah menjadi bubuk saat udara hitam itu meledak. Asap menghilang, awan menyebar, dan semuanya tampak benar-benar berakhir. Menghadapi situasi seperti itu, semua orang tercengang sesaat, dan detik berikutnya, semua orang berteriak keras, dan pada saat yang sama, sekelompok pria berpakaian hitam yang menyerang Su Yingxia di aula dalam langsung ketakutan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kehilangan tulang punggung seperti kehilangan lokomotif kereta api. Tidak peduli seberapa mampu mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, itu tidak ada artinya. Ketika pohon tumbang, monyet-monyet berhamburan. Hari ini, semuanya akhirnya bisa berakhir. Tuan Istana Yin dan Yang sudah mati. Dulau adalah yang pertama berteriak dengan marah. Setelah itu, semua murid yang mengikutinya juga mulai meneriakkan 6 kata besar, Tuan Istana Yin dan Yang sudah mati.
Suaranya seperti gelombang, dan semua orang yang mendengarnya sangat bersemangat, dan semua pria berpakaian hitam ketakutan. Ketika Su Yingxia mengibarkan bendera Han San Qian tepat di atas aula utama, orang-orang berpakaian hitam di luar tahu bahwa 6 kata ini tidak salah. Itu nyata, dan itu sepenuhnya benar. Mereka dikalahkan, dan mereka benar-benar dikalahkan. Hampir di saat yang bersamaan, semua pria berpakaian hitam yang ikut dalam pertempuran itu tampak kehilangan semangat. Mereka tidak lagi melancarkan serangan balik, dan mereka memilih untuk menyerah. Bab 6513, Menyatukan Ras Iblis. Mo Yang dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Melihat kota pembakaran tulang di kejauhan, mereka semua tahu bahwa Han San Qian telah menyelesaikan tugas yang mustahil lagi. Mo Yang, Dao 12, patuhi perintah kalian. Tepat pada saat ini, suara Han San Qian terdengar di udara. Mo Yang dan Dao 12 tidak berani lalai, dan buru-buru membungkuk dan berlutut. Aku menunggu. Aku perintahkan kalian berdua untuk memasuki kota dengan cepat, bekerja sama dengan saudara-saudara dari klan iblis yang menyerah kepada dinasti Ming, dan mencari istana Yin yang secara menyeluruh untukku. Tidak ada yang harus dihancurkan yang boleh ditinggalkan. Ya. Keduanya menerima perintah dan berdiri, lalu mereka memimpin sekelompok orang untuk membunuh dengan cepat ke dalam kota. Sebenarnya, keduanya tahu betul apa yang dimaksud Han San Qian, yaitu, apa yang disebut kolam darah dan hal-hal lain di kota. Mereka harus menghancurkan kolam darah sesegera mungkin, sehingga hal-hal berbahaya ini tidak akan pernah melihat cahaya hari. Jenderal lainnya, dengarkan perintahku. Suara itu terdengar lagi, dan semua bawahan Han San Qian yang setingkat komandan berlutut sebagai tanggapan, kami menunggu perintah Anda. Saya perintahkan Anda untuk membersihkan medan perang. Siapapun yang meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya tidak akan dibunuh. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Para jenderal menerima perintah itu, lalu melambaikan tangan dan memerintahkan bawahan mereka untuk segera menyingkirkan semua orang berpakaian hitam di depan mereka dan menarik mereka untuk menyerah. Sebenarnya, mereka juga tahu bahwa meskipun kubu berpakaian hitam sekarang telah dikalahkan, orang-orang berpakaian hitam itu jumlahnya banyak. Meskipun mereka menyerah, mereka tidak dapat dipaksa terlalu keras. Jika mereka sama sekali tidak dapat melihat harapan untuk bertahan hidup, maka kelompok orang ini pasti akan melancarkan perlawanan. Jika ratusan ribu orang berpakaian hitam secara langsung melawan, pertempuran ini tidak dapat dikatakan sebagai ancaman besar, tetapi setidaknya itu akan menyebabkan terlalu banyak korban dan masalah yang tidak perlu bagi Han San Qian dan anak buahnya. Oleh karena itu, pertama-tama pimpin semua orang ini untuk menahan mereka, dan kemudian lakukan pengadilan terhadap orang-orang ini secara pribadi. Mereka yang telah melakukan banyak perbuatan jahat akan langsung dipenggal secara pribadi, dan mereka yang telah melakukan sedikit kejahatan dapat diberikan tingkat pembebasan tertentu tergantung pada situasinya. Ini bukan karena Han San Qian berbelas kasih, tetapi karena itu adalah satu-satunya cara untuk menenangkan pasukan dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Dalam proses ini, pada dasarnya tidak akan ada korban, yang tentu saja merupakan cara terbaik. Tuan Han memang perkasa. Di dalam aula dalam, Du Lao membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada Han San Qian. Han San Qian melirik Du Lao dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak perlu ini. Mulai sekarang, klan iblis akan didominasi oleh keluargamu, jadi kamu seharusnya mengerti apa yang kumaksud, kan? Kata-kata Han San Qian bukanlah peringatan, tetapi ancaman. Tuan Racun tidak tunduk atau menipu, dan sikapnya sangat tulus, Tuan Han, mulai sekarang, tanah klan iblis berada di bawah komandoku, dan kita harus puas dengan tugas kita. Karena itu adalah ruang lingkup tanah klan iblis, itu juga ruang lingkup kegiatan klan iblisku. Tidak seorang pun akan diizinkan meninggalkan klan iblis tanpa izin. Mereka yang pergi tanpa izin akan dihukum mati. Tidak perlu sekeras itu. Terkadang, jika beberapa klausul terlalu ketat, itu akan menekan dan memaksa orang ke arah lain yang tidak kamu inginkan. Manusia dan iblis harus tetap hidup rukun, sehingga tidak akan ada pertikaian. Sama halnya dengan masyarakat nomaden dan masyarakat dataran tengah pada masa lampau, jika hanya mengandalkan perang untuk menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak, sesungguhnya hal itu mustahil dilakukan.
Berapa banyak dinasti di muka bumi yang pernah mengalami perang semacam itu? Sesungguhnya alasannya sangat sederhana, perang itu bukanlah perang yang didorong oleh kepentingan. Perang itu adalah perang yang disebabkan oleh keinginan untuk bertahan hidup. Ketika iklim dan kondisi bawaan lainnya membuat mereka tidak mungkin untuk hidup di tempat asal, mereka secara alami terpaksa mencari tempat baru, yang juga mengakibatkan mereka harus bertempur dengan orang-orang di tempat baru tersebut. Namun, setiap orang harus bertempur dengan orang lain untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, solusi dari pertikaian ini bukanlah dengan mencari cara untuk menghentikan perang di antara mereka, tetapi dengan mencari cara agar mereka tidak mungkin berperang. Para leluhur di bumi memberikan inspirasi terbaik untuk hal ini, yaitu asimilasi. Pada masa normal, setiap orang saling berkomunikasi, berdagang, dan meningkatkan kemakmuran ekonomi masing-masing, yang secara alami meningkatkan kondisi dan lingkungan hidup tempat tinggal masing-masing, sehingga mereka menghadapi lebih sedikit tekanan untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, bahkan semua orang berasimilasi menjadi satu bangsa. Bab 6514 Asimilasi. Di bawah satu negara, semua orang tidak lagi bertempur, tetapi hanya bekerja sama. Saat melakukan apapun, semua orang mengerahkan kekuatan mereka ke satu tempat. Efisiensi produksi menjadi lebih tinggi, dan perang pun berkurang. Siapkan beberapa zona perdagangan di perbatasan antara ras manusia dan ras iblis, sehingga iblis manusia dapat mulai mencerna permusuhan, meskipun ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah awal yang sangat baik. Han Sanqian juga percaya bahwa seiring berjalannya waktu, saat tekanan untuk bertahan hidup semua orang menghilang, semuanya akan menjadi dunia datong yang ideal pada akhirnya. Mengerti? Ras iblis akan dikelola olehmu di masa depan. Aku juga berharap kamu dapat tetap berhubungan denganku kapan saja. Jika ada tempat di tanah iblis yang membutuhkan bantuanku, aku tidak akan pernah tinggal diam. Namun di sisi lain, aku juga berharap tanah iblis akan hidup dengan tertib di bawah hukum. Apakah kamu mengerti? Yang diinginkan Han Sanqian adalah dunia iblis yang legal dan damai. Dia juga percaya bahwa di dunia yang terstandardisasi seperti itu, sifat lemah dan biadab dari ras iblis akan secara bertahap dimakan habis dan akhirnya menjadi dunia yang relatif beradab. Hampir segera setelah Han Sanqian selesai berbicara, cahaya keemasan mulai turun dari langit, menyinari dunia para iblis, membuat tanah ini, yang seharusnya selamanya gelap, mendapatkan kembali warna yang berbeda. Para dewa berkata, Han Sanqian, kamu tidak mengecewakan harapan para dewa. Cahaya keemasan seperti dewa muncul di puncak langit, dan tidak mungkin untuk melihat seperti apa bentuknya. Dunia delapan penjuru akan segera hancur. Han Sanqian, karena kamu telah mencapai keadaan transformasi. Maka dunia delapan penjuru terbagi lagi, dan terserah padamu untuk menyelesaikan tugas sejarah ini. Sejarah tidak pernah ditutup-tutupi oleh siapapun, juga tidak pernah rusak. Itu hanya buku demi buku sejarah. Kekuatan Pangu dikenal di langit dan bumi. Namun, posisi Pangu tidak pernah menjadi satu orang. Bagi dunia, siapapun yang menyelamatkan dunia, siapapun yang memberi dunia harapan baru, dapat disebut Pangu. Mereka juga akan membuka babak baru di dunia delapan penjuru. Dulu, orang ini, atau orang itu, tetapi sekarang, kamu adalah kamu. Namun, tidak seperti banyak orang yang disebut Pangu, bab dunia yang kau ubah akan menjadi bab dunia yang menghadapi fragmentasi. Kau dapat memahami bahwa kau adalah penguasa kebangkitan dinasti itu. Sama seperti dinasti Han, setelah kerja keras dan kerugian finansial Kaisar Wu, dinasti Han hampir runtuh, tetapi Kaisar Xuan dan kaisar lainnya menyelesaikan kebangkitan, dan dinasti Han kembali ke puncaknya. Inilah yang disebutnya sebagai penguasa kebangkitan. Dunia ini rusak dan perlu diperbaiki, tetapi kekuatanmu, Han Sanqian, perlu digunakan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, kitab surgawi 8 Desolate yang ditinggalkan oleh para dewa dapat membantumu membangun kembali dunia. Kau dapat bekerja sama dengan mereka, dan menggunakan cetak biru dunia dari kitab surgawi 8 Desolate untuk berintegrasi kembali dengan 8 arah dunia, dan menyelesaikan perbaikan dalam prosesnya. Setelah perbaikan, tatanan dunia akan didominasi olehmu lagi. Di pulau peri tempatmu berada, para dewa akan menggunakan seluruh kekuatan jiwa mereka yang tersisa untuk menyelesaikan kenaikanmu,
dan menjadi tempat dudukmu di kuil para dewa, dan juga memberimu panggung untuk menganugerahkan dewa. Mulai sekarang, mereka yang telah berbuat baik di dunia ini dapat menggunakan panggung untuk menganugerahkan dewa sebagai altar untuk memohon kepada surga dan melengkapi penganugerahan dewa. Setelah kamu dianugerahkan dewa, panggung untuk menganugerahkan dewa akan sepenuhnya memberikan orang yang dianugerahkan kekuatan ilahi dan membantumu mengelola dunia bersama. Han Sanqian, apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata ini, Han Sanqian mengangguk dengan tergesa-gesa. Jelas bahwa dia sudah mengetahui peran masa depannya secara menyeluruh saat ini. Han Sanqian pasti akan memenuhi misinya dan memulihkan pemandangan indah yang seharusnya dimiliki dunia. Han Sanqian juga berjanji bahwa dia akan menggunakan seluruh energinya untuk membuat tatanan dunia ini lebih stabil, dan akhirnya membangun dunia yang benar-benar baru tetapi lebih harmonis. Semua orang dari segala penjuru akan hidup dan bekerja dengan damai dan puas di dunia ini dengan lebih sedikit nyawa yang hilang. Karena kamu sudah menjadi penguasa baru, tidak peduli apapun yang terjadi di dunia ini adalah milikmu. Para dewa hanya berharap agar dunia ini dapat menjadi dunia yang damai seperti yang kamu bicarakan. Ini juga harapan para dewa, dan terlebih lagi harapan para dewa. Bab 6515, Tuhan yang dianugerahkan. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya keemasan itu lenyap sepenuhnya di langit, dan para iblis kembali ke kecerahan aslinya. Namun, dibandingkan dengan warna merah darah sebelumnya, itu masih relatif lebih damai. Kita di sini untuk melihat dewa baru. Poison Old akhirnya kehilangan auranya di depan Han Sanqian. Dengan statusnya, meskipun dia memiliki sesuatu untuk diminta dari Han Sanqian, dan meskipun Han Sanqian baru saja diakui olehnya sebagai atasannya, dia tidak dapat sepenuhnya tunduk kepada Han Sanqian di dalam hatinya. Manusia adalah manusia, dan mustahil bagi mereka untuk menjadi lemah begitu mereka berhubungan dengan seseorang, dan berlutut untuk mencari ayah mereka, terutama bagi orang-orang seperti Poison Old yang memiliki status dan kualifikasi tinggi. Bahkan lebih sulit untuk melakukannya. Namun, dengan munculnya cahaya ilahi tadi, dan segala macam kata-kata, Poison Old sangat jelas bahwa dia harus memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Han Sanqian. Ini bukanlah perilaku orang lemah, tetapi sikap yang didasarkan pada penghormatan kepada para dewa. Han Sanqian akan menjadi dewa sejati di masa depan, dan dewa yang melampaui dewa sejati di dunia ini. Belum lagi hal-hal lain, panggung dewa yang dianugerahkan saja sudah cukup untuk menjelaskan semua masalah. Dewa sejati lebih seperti semacam manajer ketertiban di dunia ini. Pekerjaan dan jabatan mereka seperti bentuk preman. Orang-orang memang takut pada mereka, tetapi ketakutan itu lebih merupakan ketakutan akan kekuatan mereka. Tetapi Han Sanqian sama sekali berbeda. Dia adalah dewa yang berada di atas hukum dunia ini. Semuanya dikelola dan diciptakan oleh Han Sanqian. Tentu saja, kekaguman terhadap dewa semacam ini sama sekali berbeda. Ini adalah bos dari level yang sebenarnya, sedangkan dewa sejati lebih seperti manajemen tingkat tinggi. Sifatnya sama sekali berbeda. Saat kelompok Dulau berlutut, Su Yingxia dan yang lainnya juga berlutut dengan tergesa-gesa saat ini. Kami di sini untuk melihat dewa sejati. Meskipun dia adalah istri Han Sanqian, Su Yingxia tidak bisa berpura-pura saat ini. Dia hanya akan memberi suaminya lebih banyak kemuliaan. Antara suami dan istri, saling memberi nilai emosional adalah pendekatan eki tertinggi. Detik berikutnya, berita itu menyebar dari dalam aula hingga keluar aula. Baik itu orang-orang Dulau maupun orang-orang berpakaian hitam yang menyerah, mereka semua berlutut dengan patuh. Kami menunggu ulat sutra untuk melihat dewa sejati. Kemudian, seperti virus yang menyebar, orang-orang kota Fenggu yang sedang menonton kegembiraan itu, atau orang-orang lain di dunia seni bela diri, ketika mereka merasakan fenomena aneh dari langit, dan melihat semua orang berlutut untuk menyembah, mereka juga berlutut. Satu demi satu. Untuk sementara waktu, seluruh kota Fenggu berlutut untuk menyembah. Situasi yang sama juga terjadi di kota-kota lain di negeri iblis. Meskipun warga tersebut tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, tampaknya mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa semuanya sekarang tampak sedikit salah. Mereka berlutut dengan khusyuk, seolah-olah berdoa kepada langit untuk sesuatu.
Wajah Han Sanqian sedikit dingin, matanya seperti obor, dan dia menoleh ke belakang ke makhluk hidup yang datang untuk menyembahnya. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki gejolak emosi. Dia juga manusia biasa yang telah sampai ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, berbagai kesedihan dalam proses ini sebenarnya hanya diketahui olehnya. Dari seorang pria yang seperti, hingga dewa yang disembah oleh semua orang saat ini, kisah ini terdengar sangat menginspirasi. Namun, sulit bagi orang awam untuk memahami berapa banyak risiko yang mengancam jiwa yang harus dia tanggung dalam proses tersebut. Namun, apapun yang terjadi, semuanya setidaknya sepadan dari sudut pandang saat ini. Ketika semua usaha Anda membuahkan hasil, Anda melihat kembali usaha dan kerja keras tersebut, dan Anda akan merasa lega. Ternyata prosesnya tidak hanya akan sangat melelahkan, tetapi juga membuat Anda sangat nyaman, dan itu akan meninggalkan hal-hal yang berbeda dan mendalam dalam ingatan Anda. Semuanya, bangun. Han Sanqian memberi perintah, dan Du Lao dan yang lainnya berdiri terlebih dahulu, lalu menyebar keluar aula, dan kemudian menyebar ke seluruh kota Fenggu. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Han Sanqian menatap semua orang dan berbicara perlahan.